baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta dapat membedakan antara riya dan sum'ah, terus lalu peserta didik dapat menghindari sifat riya dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu riya? Sifat riya? Pamer. Ya, pamer ya. Kalau sum'ah itu, pengertian sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Istilah lainnya yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang telah dilakukan oleh kita kepada orang lain dengan tujuan supaya kita itu mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Sedangkan riya secara bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan. Menurut istilah, riya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Lalu ada cara-cara untuk menghindari sifat riya dan sum'ah. Pertama yaitu ini apa? Aceh silakan juga coba ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu cara menghindari sifat riya dan sum'ah yang kedua yaitu ada hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat yang sunyi. Jadi kita itu melakukan ibadah dengan khusyuk itu baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi itu enggak hanya misalnya kalau pas di tempat ramai kita biar dapat sanjungan dari orang lain, kita jadi biar kelihatan khusyuk. Sedangkan kalau di tempat sunyi itu kita nggak khusyuk atau sholat dengan cara yang cepat seperti itu. Lalu cara yang ketiga ada membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima ada menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Manusia terkadang sering lupa diri kenikmatan dunia yang begitu memukau seperti harta benda, terus kedudukan, wajah yang rupawan. Padahal semua kenikmatan itu hanyalah titipan Allah semata. Tetapi terkadang seseorang itu menganggap bahwa itu semua seperti kayak kekayaan dan wajah yang rupawan itu hasil usahanya diri sendiri. Padahal itu hanya titipan Allah dan Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu kapanpun yang mau. Lalu cara yang selanjutnya ada mengendalikan hati. Berusahalah mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian. Sebuah pujian bisa memotivasi diri, namun terkadang juga bisa menjadi racun sehingga membuat kita merasa riya dan sum'ah. Terus lalu cara yang terakhir ada ini tadi memperbanyak bersyukur. Bersyukur menjadi salah satu cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Dengan rasa bersyukur kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Terus lalu selanjutnya ada dampak dari sifat
dan penuh dengan pencitraan. Lalu untuk pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak sudah paham? Adakah yang mau ditanyakan? Ada. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita sebagai umat Islam itu harus menjauhi sikap riya maupun sum'ah, karena sifat riya dan sum'ah itu sangat dilarang di agama Islam. Dengan cara yaitu yang pertama meluruskan niat hanya kepada Allah, terus hindari sikap suka memamerkan, lalu melakukan ibadah dalam khusyuk dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran pada siang hari ini saya cukupkan dulu. Untuk tugas minggu depan saya tugaskan untuk menuliskan contoh perilaku riya yang ada di sekitar rumah, dituliskan terus lalu nanti ada yang perwakilan dipresentasikan di depan kelas ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.